Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ibunda yang saya cintai, dan Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, nikmat kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga nikmat ini bukan hanya kita yang dapat merasakannya, akan tetapi kita dapat mengajak saudara-saudara kita yang masih belum tergugah keimanannya, yang belum diberikan hidayah oleh Allah, untuk bisa mengisi rumah Allah di saat yang paling mulia ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah pada saat peperangan tersebut, maka Rasul bermunajat, yaitu dengan membaca kunut nazilah. Dan ini sudah saatnya umat Islam hari ini di setiap salat subuh imam harus membaca kunut nazilah. Untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita yang berada di Baitul Maqdis. Jangan lagi kita mempopulerkan istilah yang dipopulerkan oleh orang-orang kafir. Karena apa? Orang-orang kafir mereka tidak mau menganggap istilah yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai patokan kita. Rasul memberikan nama Baitul Maqdis, sedangkan Al-Quran memberikan istilah Masjidil Aqsa, dan orang-orang Yahudi memberikan nama Yerusalem. Sehingga tugas kita hari ini adalah mempopulerkan kembali istilah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bermunajatlah kepada Allah agar saudara-saudara kita yang mazlumin, yang dizalimi, mereka mendapatkan kekuatan dan kemenangan untuk membebaskan Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa dari tangan orang-orang kafir. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan ayat dari Telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tentang dosa besar, yaitu dosa besar berdusta, berbohong, di mana Imam Al-Zahabi menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, faja'alna la'natallahi 'alal kadhibin. Maka Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Selanjutnya Imam Al-Zahabi menjelaskan surat Az-Zariyat ayat 10, qutilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang berdusta. Dan di dalam surat Al-Ghafir Allah menjelaskan ayat 28, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampau batas lagi pendusta. Tiga ayat tersebut mengungkapkan bagaimana Allah memberikan gambaran kepada kita tentang kedustaan. Pertama, di dalam surat Ali Imran Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Laknat Allah
itu sungguh luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bayangkan seandainya manusia saja yang melaknat, maka kita sudah sangat tidak enak menerima laknat tersebut. Ini yang melaknat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya Allah memberikan gambaran kepada orang-orang yang berdusta itu adalah terkutuk, di mana disebutkan dalam surat Al-Dhariyat, yaitu qutilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang berdusta. Dan yang ketiga, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang berdusta, sebagaimana yang diungkapkan di dalam surat Ghafir ayat 28. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang paling menguasai tentang Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan tersebut akan mengantarkan kepada syurga. Wa ma yazalu rajulun yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yaktuba indallahi sidqan. Bahwasanya seseorang yang terus berkata jujur dan berhati-hati agar dia selalu jujur, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan berhati-hatilah kalian terhadap kedustaan, karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sedangkan kemaksiatan itu akan mengantarkan manusia ke dalam neraka. Wa ma yazalu rajulun yukadzibu wa yataharra al-kadhib hatta yaktuba 'indallahi kadziban. Dan tidaklah seseorang yang berkata dusta, maka dia terus berdusta dan membiasakan dirinya dengan kedustaan, maka Allah akan menulis dari sisinya itu adalah sebagai seorang pendusta. Inilah hal yang memang harus kita wanti-wanti bersama, harus kita menjaga lisan kita bersama. Setiap seseorang berdusta sekali, maka itu akan merangkaikan kedustaan-kedustaan berikutnya. Setiap seseorang melakukan kedustaan sekali, maka dia harus menciptakan kedustaan berikutnya. Kalau tidak percaya, cobalah. Cobalah perhatikan, bukan cobalah berdusta, cobalah perhatikan orang-orang yang berdusta tersebut. Sekali dia berbohong, setelah itu dia akan melakukan pembohongan. Banyak hal orang yang kita perhatikan pada saat dia berbohong kali pertama. Misalnya pernah kejadian yang diceritakan oleh salah seorang jamaah. Ada seseorang yang berjanji, apabila dia berjanji dia akan menepati janjinya. Di awal dia katakan, ini bukan biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100, bukan itu. Ini memang utang yang diminta. Pak, boleh minta utang berapa? Katakanlah nominalnya 50 juta pada saat itu. Nah, pada saat itu dia katakan 2 bulan akan dia bayar. Setelah 2 bulan dia tidak ada uang dan tidak ada rencana uang, maka dia akan mengatakan kebohongan yang lain. Apa kebohongan? Proyeknya belum cair, Pak. Padahal memang tidak ada proyek. Bohong pertama itu akan mengakibatkan kepada kebohongan kedua. Kebohongan kedua akan mengakibatkan kebohongan ketiga. Inilah yang diungkapkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya seseorang itu berbuat baik, maka kebaikan itu akan mengantarkan dia ke surga. Kalau seseorang itu melakukan kedustaan, maka kedustaan tersebut akan melakukan kepada fujur, kepada kemaksiatan. Kemaksiatan tersebut akan mengantarkan orang tersebut ke dalam neraka.
Maka hal yang paling terpenting Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita memperhatikan bahwasanya apa saja yang menjadi seseorang itu akan berbuat dusta, yaitu pada saat dia tidak bisa menahan lisannya, tidak bisa menahan perkataannya. Jadi para ulama terdahulu mereka mengungkapkan bahwasanya ada 8.000 aib yang didapati oleh manusia, dan yang paling banyak aib tersebut itu adalah pada saat seseorang berbicara dan dia tidak bisa menahan lisannya. Hari ini berapa banyak di antara orang dia menggunakan lisannya hanya untuk membahagiakan orang lain, tapi apa yang diungkapkan itu adalah kebohongan. Apa yang dia sampaikan itu adalah semuanya dusta. Dan ini sudah menjadi salah satu profesi. Apa bentuk contohnya? Stand up comedy. Ya. Dia menceritakan sesuatu yang memang tidak pernah ada dan dia menertawakan orang lain. Sehingga apa? Sehingga orang semuanya bahagia, sehingga orangnya semuanya yang mendengarkan ocehannya itu akan senang. Tapi ingat, itu diingatkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Kendati dia membuat orang tertawa dengan lisannya, tapi itu dinamakan juga dengan kebohongan. Maka kebohongan itu merupakan di antara salah satu dosa besar yang diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ayatul munafiqun thalathah, wa idza sama wa in sama wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 di antara sekian banyak tanda. Ini jangan salah, bukan hanya 3 tanda orang munafik. Di antara sekian banyak tanda munafik itu ada 3. Wa in sama wa in salla wa in za'ama annahu muslimun. Kendati dia mengklaim bahwasanya dirinya seorang muslim dan dia melakukan salat dan dia melakukan puasa, dia tetap sebagai seorang munafik. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia akan mengingkari janjinya. Wa idza tu'mina khana. Dan apabila dia diberikan amanah maka dia akan mengkhianati. Maka jauhilah dari 3 sifat tersebut. Pintalah kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan aku sebagai orang yang munafik. Kenapa? Karena pada saat dia berbicara maka dia akan berdusta. Pada saat dia berjanji maka dia akan mengingkari. Pada saat dia diberikan amanah maka dia akan mengkhianati amanah tersebut. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 tanda, apabila seseorang terdapat salah satu tanda tersebut maka dia murni, tulen, original munafik. Itu bahasanya khalisan, betul-betul munafik, ya, bil up munafiknya. Man kana fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadzaba wa idza ahada ghaddara wa idza khasama fajara. Nah, yang terakhir yang belum kita jelaskan di sini adalah wa idza khasama fajara, dan apabila dia berdebat maka dia akan berbuat jahat. Apabila dia berbicara maka dia akan berbicara untuk berbuat kejahatan. 4 tanda tersebut merupakan tanda munafik bil'ab, bawaan. Kapanpun orang yang seperti itu, itulah yang dinamakan dengan munafik tulen. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Bukhari, hadisnya panjang, saya bacakan saja secara cepat, meriwayatkan sebuah hadis tentang mimpi Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, Rasul sampai kepada seseorang yang berbaring terlentang sedangkan dia sedang berdiri di atasnya sepotong besi bengkok pada ujungnya, ya. Seseorang ini
penampakan yang dilihat oleh Rasulullah SAW tentang gambaran bagaimana kondisi orang-orang yang berdusta di dalam neraka. Ya, dia berada di atas besi yang bengkok pada ujungnya. Orang tersebut menggorok sudut mulutnya sampai ke tengkuknya, kedua matanya. Jadi dia mulutnya itu dimasukkan seperti mata pancing, itu sampai ditarik sampai ke matanya. Kemudian orang itu menuju ke sisi lain untuk melakukan hal yang sama kepada orang yang pertama. Orang tersebut melakukannya kepada orang yang di sebelahnya. Hal yang sama, ditariknya lidahnya itu sampai ke matanya. Begitu selesai dengan orang kedua, maka orang pertama kembali lagi normal. Begitulah terus-terusan azab bagi orang-orang yang menggunakan lisannya itu untuk berdusta. Maka di dalam Al-Quran disebutkan kullama nadhidat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Setiap siksaan yang dirasakan oleh penduduk neraka tersebut, kulit mereka itu dikuliti, maka akan ada kulit yang lain. Jangan pernah terbayangkan siksaan tersebut seperti al-wujuh kita. Kenapa? Karena begitu disiksa yang pertama, ya kan, harus balik lagi, susah. Tidak. Ini adalah mekanisme bagaimana Allah mengazab orang-orang yang melakukan kedustaan. Tentu orang-orang penjaga neraka itu sangatlah banyak dengan kemampuan yang sangat luar biasa untuk menyiksa orang-orang yang melakukan kedustaan pada saat dia berbicara. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, yutba'ul mu'minuna ala khilali kulliha innal khayanata wal kadhab. Seseorang mukmin itu ditabiatkan pada semua sifat, ya. Seorang mukmin itu ditabiatkan kepada semua sifat kecuali yaitu sifat khianat dan dusta. Khianat dan dusta itu merupakan bukan dari karakter orang-orang mukmin, ya. Orang mukmin tidak pernah mempunyai karakter khianat dan dusta. Kenapa? Di dalam hadis yang lain disebutkan apabila seseorang bekerja sama, maka pihak yang ketiga itu adalah Allah. Maka kita tidak pernah perlu ragu kepada kerjasama yang kita lakukan, kecuali khianat. Pada saat seseorang berkhianat, maka dia meninggalkan Allah dan meninggalkan partnernya. Maka itu bukan karakter dari orang-orang mukmin. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Pada saat seseorang itu berdusta, itu bukan dari karakter orang-orang mukmin. Maka jagalah lisan. Jangan sampai kita mengungkapkan hal yang bukan yang kita ketahui. Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Jauhilah prasangka, dikarenakan sesungguhnya prasangka itu merupakan perkataan yang paling dusta. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim." Ada tiga golongan yang memang Allah tidak akan pernah, la yukallimuhumullah, tidak akan pernah berbicara dengan mereka, wa la yanzuru ilaihim, dan tidak akan pernah menatap mereka, wa la yuzakkihim, dan tidak akan pernah disucikan oleh Allah, walahum azabun alim, dan mereka itu adalah azab yang pedih. Syekhun zani, orang tua yang masih konsisten berzina. Banyak, ya. Katuha mentang rumah gok, sudah tuha masih melakukan zina. Banyak sekali. Dan yang paling menyedihkan lagi, dia diketahui di kampung misalnya sebagai penzina, dan kita tidak boleh menuduh, ya, dan tidak boleh menjudge, mengklaim dia sebagai ahli neraka, karena kita bukan panitia surga dan neraka. Pada saat kita mengetahui ada seseorang tua yang masih melakukan zina, apa yang harus kita lakukan? Doakan semoga dia diberikan hidayah oleh Allah. Bisa jadi
suatu hari kelak menjelang dia wafat, maka dia akan taubat dan akan diampuni oleh Allah. Itu yang harus kita tanamkan pada saat kita melihat ada saudara kita yang belum diberikan hidayah oleh Allah. Bukan dengan mengklaim, bukan dengan menuduh. Begitu melihat seseorang yang masih belum mendapatkan hidayah, langsung kita bilang kepada mereka, asal neraka. Tidak. Bukan tugas kita untuk menilai seseorang itu masuk ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Wa malikun kadzab, dan pemimpin yang pembohong. Siapapun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu adalah pemimpin, dan setiap kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita. Seorang ayah di dalam rumah tangga akan diminta pertanggungjawaban sebagai pemimpin rumah tangga. Seorang bapak PJ wali kota akan diminta pertanggungjawaban sebagai pemimpin wali kota. Pak Besi, Tunku Imum, ya, Kadus, Tunku Imum Jurung, semua itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari akhirat. Maka seorang pemimpin yang pembohong, ya, maka mereka termasuk di antara yang dimasukkan oleh Allah, tidak akan pernah berbicara dengan Allah dan tidak akan pernah menatap Allah dan tidak akan pernah disucikan oleh Allah. Wa ailun mustakbirun, dan yang terakhir itu adalah orang miskin sombong. Banyak itu terjadi, dan saya pernah menceritakan kepada jamaah pada saat saya berada di wilayah pesisir selama 1,5 tahun. Orang di pinggir laut, ya, mohon maaf, mereka punya tabiat yang agak buhak, bahasa Aceh, agak mubazir sedikit. Contohnya mungkin begitu misalnya udah pergi ke laut 7 hari, begitu pulang dapat uang, ya, dia langsung begitu masuk warung kopi, orang lagi makan, lagi minum semuanya, udah buat gini, nyomandum asal gede ke bayi, seperti itu katanya. Nah, setelah itu beberapa hari sudah tidak ada lagi untuk keluarganya. Ini kebiasaan yang memang kurang baik. Baik bersedekah, tapi dengan teratur, sehingga rumah tangga juga tidak akan morat-marit. Kenapa dia sedekah? Dia ingin show of force, ingin menunjukkan bahwasanya lagi banyak duit. Nah, lebih parahnya lagi, level di bawahnya, begitu dapat uang 1.700.000, apa yang dilakukan oleh anak buah kapal? Langsung dia beli celana 501 Levi's. Nah, pasang beli celana Levi's tersebut, pakai cuci 7 hari, gantung, udah keras, potong jadi celana pendek. Ini yang paling bahaya. Udah miskin, sombong lagi, ya. Hal yang paling menyakitkan adalah orang miskin sombong, dan kesombongan itu biasanya dikarenakan prestise. Kenapa? Karena ada sebuah rasa bangga pada saat seseorang memiliki sesuatu. Contoh misalnya, kalau seandainya na'udzubillah saya merasa bangga pergi sembahyang subuh, cuman saya yang ada baju seperti ini di Luk Semai, maka itu adalah dosa besar. Hati-hati. Misalnya pas kita pakai peci, ini nggak ada lain di jemaah yang salat di Masjid Darussalam, pecinya cuman ada seperti saya, satu-satunya. Itulah yang dinamakan dengan prestise, embung bahasanya, sombong. Maka dosanya itu adalah dosa besar, sebagaimana yang diungkapkan oleh hadis Rasulullah SAW, dan orang-orang wa'ailun mustakbir, dan orang-orang miskin yang sombong. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa yahlifuna 'alal kadzib wa hum ya'lamun, ya. Itu adalah firman Allah, dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan mereka sedangkan mereka mengetahui itu adalah kebohongan. Dan ini sudah kita jelaskan tentang bagaimana dosa besar sumpah palsu. Maka pada saat kita diberikan tubuh oleh Allah, tubuh tersebut harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di hari akhirat. Kenapa? Setiap lisan yang kita gerakkan ini, itu semuanya akan dihisab oleh Allah.
Jangan sampai pada saat Allah berikan kepada kita kesehatan, namun kita tidak mau menggunakan kesehatan tersebut untuk bisa meningkatkan keimanan orang-orang kepada Allah dan kepada Rasul. Pada saat Allah memberikan lisan kita, maka jadikanlah lisan tersebut agar ada orang yang bertambah keimanannya, kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Semoga beberapa ayat dan hadis ini bisa membuat kita lebih cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.